Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelius Hendradipio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai perulangan yang ada di bahasa C. Jadi, pertama-tama, di sini ada perulangan for, ya. Jadi, seperti biasa, di sini ada include stdio.h, lalu sini int main, lalu sini ada deklarasi variabel, yaitu variabel a dan variabel b, dan di sini dideklarasikan sebagai integer. Nah, lalu sini kan ada masukan batas, ada printf, dan sini ada scanf yang nanti nilainya itu akan dimasukkan ke dalam variabel b, ya, jadi inputannya. Nah, lalu sini ada perulangan for a sama dengan 1, berarti nilai dari variabel a itu sama dengan 1. Terus jika a lebih lebih kecil sama dengan b, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bawah sini, yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, lalu jika sudah, maka A ditambah 1. Ini ada plus plus, yaitu increment, yang berguna untuk menambah nilai variabel. Jadi nanti kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak printf, yaitu dia akan membuat baris baru. Dan di sini ada printf halo, dan sini ada %d, yang berarti kita akan memanggil isi dari variabel. Dan di sini isi dari variabel a yang dipanggil. Ya, karena ini isi dari variabel a itu angka atau integer, maka dia pakainya %d karena angka desimal. Nah, lalu kalau misalnya perulangan sudah selesai, dia akan mencetak baris baru terus return 0, selesai programnya. Jadi cara kerjanya tuh seperti ini. Misal sini masukkan batas. Di masukkan batas ini misalnya 3, angka 3. Berarti angka 3-nya itu akan dimasukkan ke dalam variabel b, ya. Jika sudah, kan ada deklarasi variabel nih, a sama dengan 1. Lalu di sini jika a yaitu 1 itu lebih kecil sama dengan b, yaitu b-nya itu kan 3, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bawah sini. Lalu a-nya ditambah 1. Jadi yang terjadi adalah ketika kondisi ini terpenuhi, yaitu a lebih kecil sama dengan b, yang ini pasti terpenuhi kan, karena a itu 1 dan b itu adalah 3. Jika terpenuhi, maka dia akan mencetak baris baru, terus mencetak halo, dan sini angka 1. Karena isi dari variabel a itu adalah 1. Ya. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia akan kembali lagi ke yang awal nih. Karena ini sudah ditambah, maka a-nya berubah menjadi 2. Karena ini increment ini gunanya tuh untuk menambah nilai, ya, sebanyak 1. Nah, jika sudah a-nya sama dengan 2, dia akan ngecek lagi kondisinya nih. Apakah A lebih kecil sama dengan B? Nah, ini itu tuh masih masuk kan, karena A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. 2 lebih kecil sama dengan 3. Maka dia akan menjalankan statement yang ada di bawah sini. Dia akan mencetak lagi. Dia mencetak baris baru, dan dia mencetak halo, dan isi dari variabel A itu dipanggil, yaitu 2. Nah, kalau kita balik lagi nih, karena tadi sudah ditambah, kan tiap selesai ya, kalau terpenuhi pasti akan ditambah kan. Jadi sekarang A sama dengan 3. Nah, 3 lebih kecil sama dengan 3 dong. Kan soalnya kan ada sama dengannya. Kalau lebih kecil doang, ini kondisinya nggak akan terpenuhi nih. Tapi karena ini lebih kecil sama dengan, jadi masih terpenuhi. A lebih kecil sama dengan B, karena sama-sama 3. Berarti dia akan mencetak eh, statement lagi nih. Dia akan mencetak baris baru, dan mencetak halo, lalu isi dari variabel A, yaitu 3. Lalu A-nya tambah 1, sekarang 4. Dia pasti balik lagi nih. Dan di sini karena A yang sama dengan 4, dia ngecek kondisi nih. Apakah A lebih kecil sama dengan B? Jawabannya tidak. Karena 4 itu nggak lebih kecil sama dengan 3 gitu loh. Karena sudah tidak terpenuhi lagi kondisinya, maka dia tidak akan mencetak si statement ini.
maka dia langsung selesai. Ini sebagai tanda akan saya buat lagi di sini. Nanti kalau misalnya sudah selesai, maka dia akan mencetak baris baru dan mencetak perulangan selesai. Kita coba langsung. Nah, di sini kan masukkan batas nih. Misalnya tadi kita sesuai ya, kita masukkan 3, kita enter. Nah, dia sesuai kan sama yang saya bilang tadi. Dia kan hanya mencetak sampai 3 kali doang. Jadi kalau misalnya kita masukkan 10 misalnya, itu juga sama. Dia pasti akan mencetak sampai 10 kali. Jadi gitu ya, perulangan itu dia mengulang suatu statement sampai kondisinya itu yang ditentukan itu salah. Begitu. Ya, ini untuk for. Lalu selanjutnya, sini ada perulangan while. Sebenarnya cara kerjanya tuh sama, tapi ini termasuk yang namanya itu uncounted loop. Jadi cara kerjanya saya jelasin. Di sini dia kan ada INTI sama dengan satu. Berarti dia dari awal sudah deklarasikan bahwa I itu sama dengan satu dan dia itu integer. Sebenarnya kalau misalnya untuk pendeklarasian variabel sendiri itu bebas, nggak perlu kayak gini. Boleh juga sini cuma ada INTI, terus selanjutnya ada I sama dengan satu, gitu juga boleh. Itu variasi aja. Nah, lalu di sini ada while I lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan mencetak eh, hello world, terus ada sini ada untuk mencetak next line, dan sini ada increment I biar nilainya bertambah. Jadi logika dari program ini adalah while I lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau misalnya nilai I ini lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan mencetak si printf terus. Lalu di sini ditambahkan bahwa I eh, ditambah satu ya. Nah, jadi yang terjadi itu karena I-nya itu adalah sama dengan satu, kan lebih kecil sama dengan 5. Maka dia akan mencetak hello world, lalu dia akan nilai tambah satu. Dia sekarang I-nya jadi 2. Nah, 2 kan masih lebih kecil sama dengan 5 tuh. Maka dia akan mencetak hello world lagi. Tambah satu lagi. Dan hasilnya sekarang jadi 3. 3 masih lebih kecil. Ya, pokoknya dia mencetak terus sampai I-nya itu udah kondisinya itu udah nggak terpenuhi gitu. Sampai 6, kalau misalnya udah 6 kan 6 lebih kecil sama dengan 5 itu kan nggak terpenuhi kan. Kondisinya salah. Maka dia akan langsung selesai programnya. Biar jelas, biar saya tambahin lagi di sini. Ya, nanti kalau misalnya perulangannya sudah selesai, maka dia akan mencetak si ini, perulangan selesai. Jadi dia mirip kayak for ya, perulangannya. Kita coba. Nah, maka dia akan mencetak sebanyak 5 kali kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai, dia akan mencetak perulangan selesai. Jadi untuk while ini selama kondisinya benar, maka dia akan selalu mencetak statementnya gitu sampai si kondisinya ini yang ditentukannya itu false atau salah. Salah satu contohnya yang kita praktekkan barusan atau yang sudah saya jelaskan.
Nah, selanjutnya ada perulangan do while. Dia mirip kayak while, tapi eh, perbedaannya adalah kalau untuk do while ini dia paling sedikit mencetak perintah itu sebanyak satu kali. Sedangkan kalau misalnya yang while itu dia tuh bisa nggak mencetak perulangan sama sekali gitu. Nanti saya jelaskan. Jadi di sini ada INTA sama dengan satu, maka dia dideklarasikan bahwa variabel A itu isinya nanti integer dan isinya adalah angka satu. Lalu sini ada do, dia mencetak printf, sini ada angka. Di sini saya tambahin aja hello. Nah, di sini dia akan mencetak hello, terus dia akan memanggil isi dari variabel A yaitu satu, terus A ditambah. Nah, nanti di sini ada perulangan while yang kalau misalnya while A lebih kecil sama dengan 5, yang berarti kan benar tuh, karena A-nya itu kan adalah satu kan, maka dia akan menjalankan yang ada di do-nya ini. Jadi dia kayak dibalik gitu. Kalau misalnya yang sebelumnya yang while, dia cek dulu kondisinya, kalau benar dicetak. Kalau ini dia cetak dulu, terus baru dia cek kondisinya benar atau enggak. Makanya tadi saya bilang mini apa paling sedikit dia pasti akan melakukan menjalankan statement sebanyak satu kali untuk yang do while. Sedangkan while dia tuh bisa enggak mencetak statement sama sekali. Sini saya tambahin perulangan selesai. Ya, jadi karena ini A sama dengan satu dan di sini kondisinya memenuhi, maka dia akan mencetak lagi. Gitu ya. Kita coba run. Nah, di sini dia akan mencetak sebanyak 5 kali kan. Jadi enggak. Kita coba lagi. Nah, di sini 1 sampai 5. Terus ada dia mencetak terakhir perulangan selesai. Nah, maksudnya kalau misalnya paling sedikit dia akan mencetak satu kali. Kalau misalnya di sini saya ganti, misalnya di sini angka 6 ya. Di sini angka 6 itu sudah pasti tidak memenuhi kondisi di sini kan. A lebih kecil sama dengan 5. Tapi kalau kita jalankan dia pasti tetap menjalankan si statementnya ini. Karena statementnya ini dia tuh dijalankan duluan. Kita coba. Nah, di sini kan dia cuma mencetak satu kali dan dia bilang perulangan selesai. Sedangkan kalau untuk yang while bukan yang do while, kalau misalnya sini saya ganti jadi 6, dia nggak akan mencetak si statementnya sama sekali. Karena sama dia tuh kondisinya dicek dulu, baru dicetak. Kita contohkan. Nah, dia tuh nggak mencetak statementnya kan. Dia langsung ke perulangan selesai. Tapi kalau yang do while, dia paling sedikit bakal nyetak sekali. Itu perbedaannya antara do while dan while. Oke, untuk materi pertemuan ini cuma segitu doang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanya di Gmeet nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.